Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan terutama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat dan rahmat dan karunia beliau, kita bisa beraktivitas seperti sekarang ini. Selanjutnya, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, saya Siska Gusnyarti dengan NIM 21034027 akan mempresentasikan proyek akhir eksperimen fisika klasik dengan judul eksperimen interferensi dan difraksi cahaya. Dengan dosen pengampu Ibu Wahyuni Satria Dewi, SPD MPD, dengan asisten Kak Ela Rismoy Beporta Anusba SPD dan Kak Lydia Anggraini. Baik, langsung saja ke poin yang pertama, yaitu pendahuluan. Difraksi merupakan peristiwa pembelokan gelombang di sekitar sudut yang terjadi saat sebagian muka gelombang melewati sebuah rintangan. Percobaan difraksi celah tunggal menggunakan sinar laser sebagai sumber cahaya yang kemudian akan diamati pola difraksi cahayanya. Pada percobaan Young, setiap celah bertindak sebagai sumber garis yang ekivalen dengan sumber titik dalam dua dimensi. Pola interferensi diamati pada layar yang jauh dari celah tadi yang dipisahkan sejarak D. Pada jarak yang sangat jauh dari celah, garis-garis dari kedua celah ke satu titik di layar akan hampir sejajar. Dan perbedaan lintasannya kira-kira D sin theta. Dengan demikian, terdapat interferensi maksimum pada sudut yang diberikan oleh D sin theta sama dengan banyak gelombang, dengan N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Interferensi minimum terjadi saat D sin theta sama dengan N tambah 1/2 dikali gelombang. Dengan N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Sin theta tan theta sama dengan delta X per 2L. Untuk sudut yang kecil yang diukur sepanjang layar rumbai terang ke N, jarak di antara dua rumbai terang berurutan diberikan oleh persamaan YN sama dengan N delta L per D. Next. Yang kedua ada metode. Yang pertama ada prosedur. Tahap awalnya menyiapkan semua alat dan bahan sesuai dengan yang ada di modul, kemudian melakukan prosedur dengan hati-hati karena beberapa alat diantaranya ada yang sensitif. Untuk melakukan celah tunggal, yang pertama mengukur jarak antar celah tunggal dengan layar pada sensor cahaya menggunakan skala Dirac. Yang kedua mengukur panjang gelombang laser. Yang ketiga mengamati pola pada layar saat memutar celah tunggal ke masing-masing posisinya dengan lebar celah yaitu 0,02 m, 0,04 m, 0,08 m, dan 0,16. Yang keempat, menggerakkan sensor cahaya dari rotary motion sensor ke arah kanan lalu menggerakkan ke arah kiri, sehingga terbentuk gelombang difraksi. Kemudian pada gelombang difraksi tersebut, kita menentukan delta X-nya. Kemudian untuk melakukan percobaan kedua yaitu celah ganda. Yang pertama, mengganti dudukan celah tunggal dengan dudukan celah ganda sehingga berada pada posisi yang sama. Yang kedua, pola layar pada celah ganda ada 4 posisi, yaitu dengan lebar celah sama dengan 0,04 m dan diameter sama dengan 0,025. Kemudian lebar celah dengan 0,04 dan diameter 0,50. Yang ketiga, mengatur light sensor untuk sensitivitas maksimum dengan menekan tombol 0 sampai 1. Yang keempat, menggerakkan sensor cahaya dan rotary motion sensor dari arah paling kanan
ke arah kiri sensor cahaya untuk sensitivitas maksimal yaitu 0 sampai 100. Yang kelima, sampai terbentuk gelombang interferensi. Next. Untuk eksperimen ini merupakan eksperimen berbasis laboratorium yang mempelajari interferensi dan difraksi cahaya. Eksperimen ini dilakukan pada tanggal 23 November 2023. Berikut gambar alat percobaan interferensi dan difraksi cahaya. Metode yang digunakan melibatkan pemakaian celah tunggal dan celah ganda, suatu hambatan yang memungkinkan cahaya melewati atau berinteraksi. Contohnya pada interferensi menggunakan metode celah ganda dengan memancarkan cahaya melalui dua celah yang saling berdekatan. Sedangkan pada difraksi menggunakan celah tunggal dengan menggunakan benda penghalang yang memiliki tepian tajam untuk membiaskan cahaya. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama ada multi-tiple slit, yang kedua ada single slit, yang ketiga ada aperture bracket, yang keempat ada red dioda laser, yang kelima ada Pasco Universal Interface, yang keenam ada Pasco Capstone Software, yang ketujuh ada Basic Optics Track 1,2 M, 1,2 meter, yang ke-8 ada High Sensitivity Light Sensor, 9 Linear Translator. Selanjutnya ada hasil. Untuk tabel 1, hasil yaitu hasil eksperimen pengamatan saat panjang gelombang konstan pada celah tunggal dengan panjang dengan L sama dengan 0,4 N dan gelombang sama dengan 650 kali 10 pangkat 9 meter. Untuk lebar celah yang pertama 0,2 M itu didapatkan delta X-nya 0,0239 M. Kemudian dihitung lebar celah hitung didapatkan 0,021 kali 10 pangkat min 3 M. Dan didapat persen KRS-nya 5%. Yang terdapat pada pengolahan data berikut. Next. Seperti yang terdapat pada tabel tadi, yang kedua itu dengan lebar celah 0,04 dan M sama dengan 1, didapat delta X-nya 0,0133 M dengan rumus sin theta sama dengan delta X per 2L. Kemudian didapat lebar celah hitungnya dengan rumus sama dengan M dikali gelombang per sin theta sama dengan didapat hasilnya 0,04 kali 10 pangkat min 3. Didapatkan persen kesalahannya yaitu 1,5%. Yang ketiga yaitu untuk lebar celah sama dengan 0,08 dengan M sama dengan 2. Kemudian didapat hasil celah hitungnya sama dengan 0,078 kali 10 pangkat min 3. Didapat persen kesalahannya yaitu 2,5%. Yang kedua untuk pengamatan saat lebar celah konstan pada celah ganda. Untuk pengolahan datanya yaitu L sama dengan 0,5 M dan gelombangnya 650 dikali 10 pangkat min 9.
Untuk data pertama yaitu dengan lebar celah sama dengan 0,04 kali 10 pangkat min 3 dan diameter sama dengan 0,25 kali 10 pangkat min 3. Didapatkan delta X-nya 0,0054 M dengan rumus sin theta sama dengan delta X per 2L. Didapatkan hasil 0,0054. Kemudian untuk hitungnya D sin theta per N, didapatkan hasil 675 kali 10 pangkat min 9 M. Didapatkan persen KRS kesalahannya yaitu 3,8%. Untuk lebar celah sama dengan 0,04, diameter sama dengan 0,50 kali 10 pangkat min 3 dengan N sama dengan 2, didapat delta X-nya 0,0027 M. Digunakan rumus yang sama, didapatkan hasilnya yaitu 675 kali 10 pangkat min 9 dengan persen KRS-nya yaitu 3,8%. Next. Selanjutnya itu ada pembahasan pada gambar pertama yaitu pengamatan saat panjang gelombang konstan pada celah tunggal. Gambar yang kedua yaitu gambar pengamatan saat celah konstan pada celah ganda. Pada percobaan interferensi dan difraksi ini, kami melakukan pengamatan pada bentuk sinyal keluaran grafik yang dihasilkan dari proses difraksi menggunakan celah tunggal dan proses interferensi menggunakan celah ganda. Sebelum melakukan percobaan, kami persiapkan alat dan bahan terlebih dahulu dengan melakukan percobaan sesuai dengan prosedur. Kemudian melakukan percobaan sesuai dengan prosedur yang ada di modul. Lalu melakukan pengambilan data pada celah tunggal dan celah ganda, seperti yang terdapat pada gambar. Selanjutnya ada kesimpulan. Melalui eksperimen difraksi pada celah tunggal, kami berhasil menentukan jarak antara maksimum pusat dan minimum difraksi. Difraksi terjadi karena cahaya mengalami pembelokan saat melewati celah, menghasilkan pola interferensi yang dapat diukur. Dengan eksperimen difraksi, lebar celah tunggal berhasil ditentukan. Lebar celah mempengaruhi pola difraksi, dan hasil eksperimen dapat digunakan untuk menginformasi prinsip difraksi cahaya. Pada percobaan interferensi pada dua celah, memiliki informasi tentang jarak antara maksimum interferensi. Pola interferensi cahaya pada dua celah menunjukkan adanya interferensi konstruktif dan destruktif. Percobaan interferensi dengan cahaya laser memungkinkan penentuan panjang gelombang pada cahaya tersebut dengan memahami pola interferensi, panjang gelombang dapat dihitung menggunakan persamaan interferensi. Eksperimen ini menghasilkan pola interferensi dan difraksi yang memberikan informasi tentang sifat cahaya. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.